Oke, ya boleh silahkan. Mau coba baca? Ya, Mbak Mia silahkan. Kemarin sampai yang ini Ini, ya, yang sikap melayani 174, bermanfaat dalam segala situasi. halaman 174. 175, Mbak. Oh, 175. Sikap melayani bermanfaat dalam segala situasi. Di salah satu kantor pertama, saya bekerja bersama pemuda lain yang saya panggil FH. FH sama seperti banyak orang yang Anda kenal. Ia lebih asik dengan alasan pentingnya mendapat tambahan uang ketimbang mencari cara memperoleh lebih banyak uang. Setiap pekan, FH menghabiskan berjam-jam waktu kerja hanya untuk menceritakan masalah finansial pribadinya. Topik pembicaraan favoritnya adalah saya adalah karyawan bergaji paling rendah di sini. Biar saya ceritakan alasannya kepada Anda. FH mempunyai sikap ini. Ini perusahaan besar. Laba bersihnya bernilai jutaan dolar. Banyak orang di perusahaan ini menerima gaji tinggi. Jadi seharusnya saya pun digaji tinggi. Beberapa kali perusahaan tidak menaikkan gaji FH. Akhirnya ia memutuskan untuk menghadap atasannya dan menuntut kenaikan gaji. Sekitar 30 menit kemudian, FH kembali lagi dengan tegang. Ekspresi wajahnya menyiratkan bahwa lembaran cek gajinya untuk bulan depan akan kembali sama dengan lembaran cek bulan ini. Tiba-tiba kemarahan FH meledak. Sobat, saya hampir gila. Anda tahu apa yang dikatakan pria tua itu ketika saya meminta kenaikan gaji? Ia berani bertanya seperti ini. Mengapa Anda merasa layak meminta kenaikan gaji? Saya memberikan banyak alasan, lanjut Eva. Saya bilang padanya, saya selalu dilangkahi ketika karyawan lainnya mendapat kenaikan gaji. Saya katakan nota-nota tagihan saya semakin menggunung. Tetapi uang dalam lembaran cek gaji saya tetap tidak bertambah banyak. Saya katakan lagi bahwa saya sudah melakukan apapun sesuai perintah atasan. Apa Anda kira saya bisa mendebatnya? Saya butuh kenaikan gaji, tapi bukannya memberi tambahan uang, ia justru menaikkan gaji karyawan lain yang tidak memerlukan sebesar setengah dari gaji saya. Nah, ia juga bersikap seolah saya sedang mengemis. Ia hanya mengatakan ketika prestasi Anda layak memperoleh kenaikan gaji, Anda akan langsung mendapatkannya. Tentu saja, saya mampu bekerja lebih baik lagi, tapi hanya orang dungu yang melakukan pekerjaan yang tidak sepadan dengan gajinya. Tutup FH. FH adalah contoh seseorang yang kurang memahami cara memperoleh uang. Ucapan terakhirnya itu menunjukkan kesalahannya. Intinya, FH ingin perusahaan membayarnya dengan gaji tinggi terlebih dahulu. Lalu ia akan bekerja dengan baik. Padahal bukan begini cara kerja sistem di perusahaan. Anda tidak memperoleh kenaikan gaji hanya dengan berjanji bekerja dengan baik. Anda justru mendapat kenaikan gaji jika menunjukkan kinerja yang lebih baik. Anda tidak bisa menuai uang sebelum perusahaan menabur benih uang. Benih uang yang dimaksud adalah pelayanan. Layani dahulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Anda bisa membayangkan produser film yang memperoleh uang dari film besutannya. Produser yang ingin cepat kaya membuat sebuah film layar lebar karena lebih mementingkan uang daripada hiburan pelayanan, ia berhemat di segala sisi. Ia membeli naskah yang disusun dengan buruk dan menggaji penulis ecek-ecek untuk mengadaptasi naskah tersebut. Produser itu memperhitungkan uang yang dikeluarkannya untuk menggaji para aktor.
mengatur set, bahkan merekam suara. Ia pikir penonton film adalah orang dungu yang tidak mampu membedakan film bagus dan film buruk. Namun, produser yang ingin cepat kaya akan sulit menjadi kaya. Orang tak akan pernah menyambut meriah barang-barang yang kurang bermutu, apalagi jika barang kurang bermutu itu dijual dengan barang-barang bermutu. Produser yang menikmati laba besar dari penjualan filmnya pasti mengutamakan hiburan, bukan uang yang dikeluarkannya. Alih-alih mengakali penonton, produser seharusnya melakukan apapun untuk menyediakan hiburan yang memuaskan penontonnya. Hasilnya, penonton akan menikmati dan menyukai filmnya. Orang akan sering membicarakan film itu. Orang akan menulis ulasan yang menarik tentang film tersebut. Dan film itu akan mendulang banyak uang. Sekali lagi, layani dahulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Pelayan restoran yang berfokus melayani dengan baik tak akan perlu mengkhawatirkan tip karena tip mudah dicari. Namun, rekannya yang enggan mengisi cangkir kopi kosong tak akan menerima tip apapun. Mengapa saya mengisi cangkir kosong tersebut? Pelanggan itu tampaknya tak akan memberi tip. Sekretaris yang berinisiatif merapikan surat-surat untuk bosnya, meski tidak diminta, akan memperbesar kemungkinan memperoleh gaji tinggi selanjutnya. Namun, sekretaris yang berpikir, mengapa saya harus mengkhawatirkan kerapian surat? Apa yang mereka harapkan dari orang yang digaji $65 per minggu? Sekretaris semacam ini akan tetap menerima $65 per minggu. Seorang tenaga penjual yang melayani dengan sepenuh hati demi memperoleh komisi penjualan tidak perlu khawatir dirinya kehilangan komisi tersebut. Berikut adalah petunjuk manjur dan sederhana yang akan membantu Anda mengasah sikap melayani. Berikan sesuatu lebih dari yang diharapkan orang lain. Anda menabur benih uang melalui setiap hal sederhana yang Anda lakukan bagi orang lain. Bekerja lembur secara sukarela dan berusaha mengatasi kesulitan dalam departemennya adalah menabur benih uang. Memberi pelayanan ekstra kepada konsumen adalah menabur benih uang karena konsumen bakal datang kembali. Mengemukakan ide baru yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan Anda adalah menabur benih uang. Menabur benih uang pasti akan menuai uang. Menabur pelayanan pasti akan menuai uang pula. Setiap hari Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana saya memberi lebih banyak dari yang diharapkan orang lain? Kemudian lakukan jawabannya. Layani dahulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Jika diringkas, Anda perlu menumbuhkan sikap yang akan membimbing Anda menuju kesuksesan. 1. Tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil yang Anda tuai sebanding dengan antusiasme yang Anda curahkan. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda. Cari tahu lebih dalam. Ketika Anda tidak tertarik pada sesuatu, cari tahu dan pelajari hal tersebut lebih banyak. Ini akan memantik antusiasme Anda. Hidupkan semangat dalam diri Anda. Senyum Anda, jabat tangan Anda, percakapan Anda, bahkan cara berjalan Anda, bersemangatlah. Sebarkan berita gembira. Orang berprestasi positif tidak akan menebar berita buruk. 2. Tumbuhkan sikap Anda penting. Anda akan dihargai ketika Anda membuat orang lain merasa penting dan dihargai. Camkan untuk melakukan hal berikut. Tunjukkan apresiasi dalam setiap kesempatan. Buat orang lain merasa penting dan dihargai. Panggil orang lain dengan menyebut namanya. Tumbuhkan sikap melayani, lalu perhatikan uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Camkan hal ini dalam tindakan Anda, memberikan lebih banyak dari yang diharapkan orang lain.
Sudah apa terus? Ya, udah mungkin ini dulu kita akan kupas. Hmm. Ada yang mau Oke, sharing dulu? ya. Yang mau sharing dapat apa sesuatu? Yang baca mungkin dapat apa? Saya selama ini merasakan kalau dari orang yang berusaha dari bawah, dari tidak punya apa-apa, terus akhirnya sekarang berhasil, itu ada dua tipe. Satu, orang yang merasa aku nyarinya susah-susah kok, akhirnya tidak pernah mau mengeluarkan sesuatu. Ada yang satunya, ada yang kasihan orang lain bernasib seperti aku dulu, nggak ada yang nolong, akhirnya dia menolong yang lain. Yang berhasil itu memang dua-duanya bisa berhasil, tapi yang langgeng biasanya yang dia berharap orang lain itu tidak merasakan seperti dia dulu. Akhirnya dia menolong, tapi orang yang merasa, lawung aku aja berusaha sampai kayak gini, jungkir jempale, kok malah tak kasihin orang lain, ya kamu usaha sendiri. Nah, biasanya yang kayak gitu memang bisa cepat akhirnya usahanya jadi, tapi kalau dia tidak belajar, biasanya dia akan cepat turun. Itu sih pengalaman. Oke, thank you. Jadi lebih lebih ngelihatnya dari pengalaman orang yang lebih melayani itu sepertinya lebih diberkati seperti itu ya. Jadi kayak dia Iya, udah menabur kayaknya benih. tuh langgeng gitu, lama Oh, gitu. Akhirnya sampai anak cucunya ikut kaya semua. Tapi kalau kalau yang orang yang merasa wong aku usaha-usaha sendiri nggak ada yang bantu, akhirnya dia oke, dia kaya, tapi biasanya anak cucunya tuh sikapnya juga nggak ada yang bener, akhirnya turun lagi. Oke, Terus yang Ali mau kacamata apa? Helm. ya kepencet. Gitu. Tenang, kepencetan telusi. ada yang mau sharing lagi? Ya, oke. Kalau saya menambahkan ya, jadi FH ini dalam pengalaman saya kerja kemarin ya, saya pernah ngalami juga ya, ada karyawan yang datang untuk minta tambahan gaji. Nah, banyak loh yang seperti ini ya. Saya pun dulu juga di awal-awal dulu pernah berpikir seperti ini juga gitu ya. Ini perusahaan besar, dapatnya kan omsetnya besar, profitnya besar, mestinya dia bisa kasih saya gaji besar gitu ya. Tapi nggak ngerti gimana caranya sistem alurnya sehingga orang itu bisa punya kenaikan jabatan, kenaikan gaji itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini kan yang lucu ya. Jadi ceritanya seperti FH tadi, saya bayangkan ya kalau saya jadi atasannya yang FH ini ngadep gitu kan. Terus dia bilang kan, Pak tagihan saya tuh banyak loh, utang saya banyak loh. Saya butuh penghasilan yang lebih besar. Jadi saya minta kenaikan gaji dong supaya saya bisa bayar tagihan-tagihan saya gitu ya. Ya, respon saya akan ketawa ya. Emang gue pikirin tagihanmu. Nah, eh, saya kemudian merenungkan bahwa, loh, di HDI itu juga sebetulnya sama loh. Hari ini mungkin juga banyak yang menanyakan, kok bonus saya baru cuma segini-segini aja ya? Kenapa bonus saya nggak bisa besar? Nah, eh, saya kemudian mulai membangun satu pola pikir di mana saya tuh hari ini punya perusahaan, ya, saya punya perusahaan sendiri, PT saya sendiri,
Dan karyawannya adalah saya sendiri. Jadi saya ini karyawannya perusahaan saya sendiri gitu ya di HDI. Jadi pertanyaannya adalah misalnya contoh ya, saya kepingin punya bonus berapa sih di HDI? 20 juta, 30 juta, 50 juta, atau 100 juta? Pertanyaannya dibalik. Kira-kira saya mau menggaji orang senilai 20 juta atau 100 juta tadi. Orang yang seperti apa ya? Yang punya pengetahuan seperti apa, yang punya kemampuan seperti apa, yang punya kinerja, etos kerja seperti apa, atau bahkan tadi yang seperti Mbak Mia sampaikan, punya karakter seperti apa gitu ya. Karena yang membuat orang naik dan orang bisa bertahan terus maju di atas, itu karakter. Karena karakter ini kan pondasi. Seperti bangunan, kalau nggak punya karakter bagus ya sebentar aja bangunannya rubuh gitu ya. Kena kena banjir atau kena angin, itu dia akan rubuh. Karakter ini adalah pondasi. Maka pertanyaannya seperti tadi, yang seperti apa gitu. Nah, tadi kan disimpulkan ya tentang melayani. Nah, sama ya mungkin dalam hal kecil-kecil sehari-hari misalnya ya. Kadang-kadang kan di dalam tanda kutip dicobai ya. Udah capek-capek, panas gitu ya, ketemu konsumen, cuman beli odol aja nawarnya ampun gitu ya, udah nawar, nanya mulu gitu ya. Kalau yang ini udah dijelasin gitu ya. Kalau madunya itu kayak apa sih? Ya kan udah dijelasin. eh ini saya pernah ya ngalami ya, waktu di Jakarta ya, saya ajak prospek saya ke HDI Menteng gitu ya. Dan di Menteng itu memang kebetulan pas ada event ya. Jadi di Menteng pas ada Clover Honey Drink gitu ya. Kan disediain Clover Honey Drink gitu ya. Saya lihat orang ini minum Clover Honey Drink gitu ya. Bergelas-gelas gitu ya. Bahkan dia bawa tumbler. Bawa tumbler. Ngisi tumbler. Udah gitu. eh terus kan nyobain biskin kan di bawah ya. Nyobain biskin gitu kan. Dicobain gitu ya. Ya saya berusaha melayani dengan baik. Sejujurnya sampai detik ini nggak pernah beli. Cuman tanya doang. Tanya terus. Nanti giliran ini ya. Misalnya saya info, Pak, kalau mau cobain produknya, mumpung bulan ini lagi ada promo ini nih, gitu ya. Nanti pertanyaannya selalu gini, eh kalau aku beli lewat kamu, bayar lewat pakai kartu kredit bisa? Oh, kalau kartu kredit ya nggak bisa dong, Pak. Kan nanti Bapak mesti kasih kode OTP-nya ke saya. Emang Bapak percaya? Ya kan, kode 3 digit terakhir, terus OTP kasih ke saya, emangnya Bapak percaya? Oh, ya nggak bisa. Ya, kalau kartu kredit nggak bisa, Pak. Oke, kalau gitu saya ke Menteng bisa? Oh, bisa. Tapi ya sampai hari ini nggak pernah ke Menteng. Ya itu ya. Jadi saya bayangin melayani konsumen yang menjengkelkan gitu ya, atau mungkin melayani downline ya, melayani rekan kerja gitu ya. Nah ini kan satu pendidikan, pendidikan mental untuk tadi ya berlatih punya karakter yang baik gitu. Ya mungkin kalau saya flashback gitu ya, ya mungkin itu pendidikan yang Tuhan izinkan saya lewati gitu ya. Tapi yang unik memang mungkin berkatnya nggak lewat dia, berkatnya untuk yang lewat yang lain. Tapi bagi saya minimal berkat saya adalah pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan mental gitu ya dalam melayani tadi. Gitu. Ya, mungkin itu sharing saya. Silakan Ciria. Wah, yuk. Thank you Corona. Udah tahu ya. Ya, saya menambahkan, ya, sama kayak Coronal ya. Tapi apa yang Koko ngomong itu benar-benar kena ya. Maksudnya pendidikan itu akan membuat karakter kita itu lebih. Karena saya lihat dari paragraf yang ini ya, petunjuk manjur dan sederhana yang akan membantu Anda mengasah sikap melayani. Di sini ditulis, berikan sesuatu lebih dari yang diharapkan orang lain. Anda menabur benih uang melalui setiap hal sederhana yang Anda lakukan bagi orang lain. Ini membuat saya itu jadi flashback kembali pada saat dulu saya melihat, uh, ini nggak jauh-jauh, itu ibu saya sendiri gitu ya. Dulu kita itu buka warung kopi di rumah mama
saya itu menghadap ke Sungai Kapuas di Pontianak. Jadi di situ itu melayani orang-orang yang sebetulnya ini ya, kapal-kapal yang singgah di situ gitu, karena kan hadapnya ke sungai. Kapal-kapal itu sebetulnya muatannya itu semua rata-rata ada yang mereka dari tengah laut ambil ikan, udang, cumi gitu ya. Nah, itu biasanya mampir ke warung mama saya. Mama saya tuh selalu bilang begini, kamu harus bangun pagi, layanin, bantu mama layanin gitu kan. Nah, awal-awal saya nggak ngerti ya, kenapa mama saya itu kalau eh, secangkir kopi berapa sih gitu loh. Maksud saya itu loh, kalau dinilai dengan uang ya. Tapi yang membuat saya amazing gitu ya sampai sekarang adalah mama saya itu siap pasang kuping mendengarkan mereka, keluh kesahnya mereka di tengah laut, apa segala macam gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang tuh sampai kasih kopi ekstra. Sampai ini ya, apa ya, kadang-kadang sampai mereka itu manggil mama saya tuh mak gitu. Mak, nanti ya, kapan-kapan nanti aku balik lagi gitu. Kayak gitu. Pokoknya setiap ternyata apa yang menjadi benih yang mama saya tanam itu nggak cuman benih uang bukan cuman uang loh. Mereka kalau datang lagi, kita itu selalu diminta untuk siapin ember. Jadi kadang-kadang dapat setengah ember cumi, setengah ember udang gitu. Itu semua fresh gitu. Jadi mama saya itu benar-benar mengajarkan saya sampai sekarang, kita harus punya sikap melayani dimanapun itu gitu. Itu yang membuat kita bisa survive. Pada saat kita bisa melayani dengan baik, ya ini juga terjadi pada saat saya menjalani bisnis HDI. Di mana saya juga belajar, ya di sini saya diingatkan kembali sama Mbak Mia tadi, thank you. Sebarkan berita gembira. Orang yang berprestasi positif tidak akan menebar berita buruk. Bagi saya, itu belajar bagaimana kita harus bersikap. Dan kadang-kadang walaupun kita ketemu orang ngeselin, ya, atau mungkin orang yang tidak sesuai dengan suasana hati kita, gitu. Tapi cobalah untuk berpikir tentang sisi baiknya dia. Karena kadang-kadang dari sisi baiknya dia, itu akan meredam emosi kita. Gitu. Itu sih ingatan saya untuk hari ini. Thank you. Wow, luar biasa, keren. Ini menarik sih. Eh, Sangat relate banget ya, teman-teman. Saya pribadi pun kalau mau flashback ya 20 tahun yang lalu ya. Saya saya ini kan dulu awalnya dari merintis merintis karir loh, karir ya. Sebetulnya padahal kalau mau dipikir sebetulnya ya cari uang gitu kan. Saya dari sales door to door ya kan. Jadi jualan sabun cuci door to door. Lalu mulai ya meningkat lah ya, mulai konveksi masuk ke toko ya kan, sampai akhirnya saya bertemu di bisnis HD. Di awal-awal saya pada waktu jalan bisnis HD, teman-teman, saya pun pribadi eh, jujur sama ya dengan kebanyakan orang bahwa fokus utamanya adalah di penjualan, ya kan? Penjualan, gimana caranya orang nih closing, bagaimana closing ya kan? Sampai di satu titik ya kan, ini melalui komunitas-komunitas seperti ini yang menarik bahwa kita ini selalu diajarkan adalah memberikan service, ya kan, memberikan pelayanan, ya kan. Dan menurut saya yang paling menarik adalah bisa saya mengubah pola pikir saya bahwa setiap kali bertemu orang itu bukan berpikir ke arah sayanya dahulu, tapi berpikir ke arah orang lain. Seperti apa ya? Tadi Mbak Mia ngomong apa ya? Apa? Kalau orang itu melayani orang, apa fokus apa? Fokus suksesnya lebih lama, gitu ya tadi ya? Langgeng. Lebih langgeng ya kan? Betul gitu ya Mbak Mia ya? Iya, kalau karena dia merasa tadinya dia orang nggak punya, ngerasain nggak ada yang pernah nolong, terus akhirnya dia Hmm, berjuang, terus akhirnya dia berhasil,
tapi dia lihat orang yang nggak punya itu merasa jangan sampai dia merasa seperti dia dulu, jadi akhirnya dia nolong lagi. Itu biasanya langgeng karena dia ngasih contoh ke anak-anaknya, ke ini. Jadinya tuh semua kayak habit, terus akhirnya kekayaannya tuh enggak turun-turun. Itu Ya, di saudara-saudara saya tuh ada yang kayak gitu dan akhirnya kaya terus sampai anak cucunya. Terus ada satu lagi yang pernah kaya, yang tadinya juga dari bawah, terus dia waktu dia kaya ada saudara atau teman yang minta tolong sama dia, enggak pernah dia ini karena dia merasa enak aja, aku dulu enggak ada yang nolong, terus bekerja sendiri, kok enak-enakan kamu sekarang mau minta tolong sama aku, kayak gitu. Akhirnya karena dia model kayak gitu, ditirulah sama anak-anak cucunya dan akhirnya cepet jatuh lagi. oke. Ya, jadi menarik ya. Jadi pada waktu kita fokus orang lain, bantu orang lain, itu juga eh, apa ya istilahnya kita mendapatkan manfaatnya pun juga sangat banyak, ya kan? Bahkan tadi yang seperti diceritakan sama Ceria kan, sampai kadang-kadang mamanya tuh ngasih kopi ekstra, ya kan? Eh, apa namanya? Intinya memberi lebih kan. Ini kadang-kadang kalau saya mau pikir-pikir ya, ini kan yang sering kali sharing ini kan Sari ya kan. Kadang-kadang nggak tak pikir-pikir ya kan. Saya kadang-kadang pengen nanya sih, Sar, lu tuh jalan hade ngapain sih, Sar? Ya kan. Awalnya jujur teman-teman, awalnya memang sih ya kan. Sari ini kan awalnya konsumen, ya kan. Awalnya konsumen, ya kan. Dan kasarannya tuh titik baliknya untuk dia jalan. Itu kan sebetulnya saya cuma menyediakan telinga aja kan. Dia curhat, dia curcol, ya kan. Dia ngasih apa namanya, istilahnya dia butuh tambahan. Dan yang menarik ya kan, eh, saya pribadi pun pada waktu dia bilang butuh tambahan, saya nggak nawarin HD kan ya Sari awal-awal ya. Enggak, suruh mikir dulu maksudnya. Enggak cuma langsung HD. Ya kamu mau usaha apa? Kamu misalnya mau buka warung bakso nambahan gitu tuh ya gimana itu Bos Arif. Enggak Ya, langsung HD sih. Bahkan Sari yang nanya, kalau di HD bisa enggak ya dapat 4 juta per bulan saya ngomong gitu. ya. Impiannya sekecil itu. Ini kalau mau dipikir teman-teman ya, saya belajarnya itu loh. Saya belajar bahwa setiap kali saya ketemu dengan orang, saya ini harus bermanfaat apa untuk orang lain, ya kan? Ibaratnya kan gini, kalau mungkin teman-teman nanya, loh, padahal orang sudah nanya loh, butuh peluang, butuh butuh bisnis, ya kan? Kenapa kok saya nggak langsung jawab Hadi? Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah saya tuh sudah ditolak Sari berkali-kali. Itu yang teman-teman harus tahu, ya kan? Loh, Sari ini saya ajak jalan Hadi itu udah lama banget, ya kan? Dan saya ditolak berkali-kali, ya kan? Jadi maksud saya, ya udah intinya dia nggak mau itu, ya kan? Sehingga pada waktu dia butuh tambahan, saya nggak nawarkan HD awal-awal. Yang saya tawarkan ya kamu mau apa, ya kan? Kamu mau buka usaha apa, ya kan? Ya saya berusaha tatakan aja, ya kan? Sampai ya singkat cerita dia nanya sendiri. Kalau di HD bisa aku, oh ya bisa kalau ya, ya kan emang saya kerjanya HD ya. Jadi kalau dia nanya, dia bisa dapat 4 jutaan karena pada waktu itu kan dia kepepet, dia butuh pokoknya cicilan per bulan itu 4 jutaan 4 ya juta. Sari ya pada waktu itu ya. Iya, Ya, iya. jadi pada waktu dia nanya, bisa nggak di HD? Loh ya kalau di HD bisa nggak? Ya bisa, ya kan. Mau jalan HD? Oh, ayo ya kan, ya kan. Tapi kembali lagi, yang saya perhatikan banyak teman-teman tuh dalam tanda kutip seringkali itu tidak bisa, sorry bukan tidak bisa ya, tapi terjebak gitu. Fokusnya tuh ke diri saya. Saya kepingin orang itu closing, saya kepingin apa namanya orang itu jalan ya kan, sehingga kita tanpa disadari kita terjebak. Kita kalau ketemu orang tuh kita selalu ngomongnya HD, 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 HD. Itu yang membuat orang akhirnya tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh nih, gitu, apa ya? Mual gitu kalau ketemu kita, ya kan? Bosan. Betul. Bahkan ada kan orang ngomong, gara-gara HD, saya tuh dibenci sama teman-teman saya, ya kan? Saya bilang, kalau gara-gara HD, Anda dibenci sama teman-teman Anda, berarti yang salah adalah cara Anda, ya kan? Kenapa? Karena berarti kita nggak bisa memposisikan diri kita kepada mereka, ya kan?
Tapi kan memang gitu kan, kadang-kadang orang MLM gitu, sebetulnya enggak, teman-teman. Contoh, ya kan, saya tuh pernah, ya kan, karena saya tahu bahwa teman saya ini sudah saya follow up berkali-kali, bahwa mereka tuh nggak mau di HD. Buat saya, ya sudah, ya kan, yang penting dia konsumen aja, kayak dulu, Sari kan juga konsumen, ya buat saya, ya sudahlah, memang nggak mau jalan, ya sudah, ya kan, ya, saya jadi teman, ya kan. Tapi lucunya teman-teman, teman saya ini pun kalau ketemu dengan saya, dia itu selalu tanya gini, Han, ada gangguan apa gitu kan? Ada apa namanya? Ada bisnis apa, ya Uang kan? apa? Terus ada peluang apa gitu kan? Jadi kadang-kadang, karena saya tahu dia nggak suka hati, saya kadang-kadang ya cuma ngomong sama teman saya, lah kamu mau peluang yang kayak apa, ya kan? Kalau peluang ada, saya bilang. Cuman kamu mau yang kayak apa gitu loh. Karena saya tahu bahwa dia sudah nggak suka HD kan. Ya udah saya nggak ngomong HD gitu. Sampai kadang-kadang teman saya tuh nanya sendiri ya kan. Lah rasanya kok kamu hidupnya kok tenang, enak gitu kan. Saya bilang, lah ya iya ya kan. Tapi kalau kamu peluang kayak kayak apa? Kamu mau partneran sama saya bisnis, oke. Kamu punya modal berapa ya kan. Jadi saya yang di kepala saya teman-teman adalah apa yang saya bisa berikan kepada mereka. Ya kan? Dalam tanda kutip, mereka alergi dengan MLM. Buat saya no problem, itu adalah hak mereka. Dan saya pun tidak pernah memaksakan orang untuk harus jalan, ya kan? Meskipun sebetulnya yang menarik teman-teman, 90% orang tidak mau jalan MLM, sebetulnya karena mereka tuh tidak paham. Jadi kalau kita tuh bisa membuat mereka paham, mereka tuh seneng kok jalan. Loh kenapa? Bayangkan, usaha apa yang paling enak coba? Ya kita eh, apa namanya modal minimal ya kan risiko minimal tapi hasilnya bisa maksimal tapi kembali lagi cara kita ya kan kalau kita ini bisa melayani orang ya kan kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang orang itu pasti mau jalan bersama dengan kita ya tapi kadang-kadang kita ini yang terjebak ya kan eh, ya kan kita harus ngejar diamond iya saya tahu bahwa kita tuh ngejar diamond gitu loh tapi itu, jadi maksudnya kita tuh kalau melihat orang tuh jangan padat gitu kan. Akhirnya apa? Kita melulu yang diceritakan adalah HD-nya atau miskinnya itu. Jadi hati-hati ya kan. Bukan berarti nggak boleh jualan ya teman-teman. Sekali lagi boleh, kita tuh jualan boleh. Tapi ingat cara menjual itu banyak cara, ya kan. Tapi yang menarik buat saya selama saya di HD itu, saya dibiasakan setiap kali ketemu orang tuh selalu berpikir manfaat apa yang saya berikan kepada mereka. Kalau memang kita melihat contoh, kita melihat ada orang yang memang kulit wajahnya tidak bagus, ya kan? Kayak contoh ya kan, kemarin ya kan, Vera melihat apa namanya, sayangnya adalah calon downline saya ya kan. Vera melihat calon downline saya, dia langsung berpikir, wah ini mukanya nih kalau pakai biskin nih oke nih ya kan. Tapi sayangnya itu adalah calon downline saya ya kan. Jadi dia nanya, ini boleh nggak saya closing? Saya bilang, nggak boleh. Itu punya downline saya, jadi nggak boleh. Vera udah, aduh saya kepengen banget lo cerita biskin sama dia. Ya sabar ya, tapi itu punya downline saya, jadi nggak boleh. Ya, tapi maksud saya itu gini, boleh gitu loh. Pada waktu kita ngeliat loh, orang ini kok wajahnya kok nggak oke ya. Sekali lagi, manfaatkan. Jadi kita ngeliat loh, harusnya orang ini kalau pakai biskuit bisa bagus loh. Terus pada waktu kita mungkin lihat loh, orang ini kok sakit-sakitan ya. Harusnya dia kalau konsumsi Propoelik, Claver atau mungkin Korstar, mungkin jadi lebih baik. Ya kan? Ya boleh kalau kita bisa melihat seperti itu. Tapi contoh seperti yang saya bilang, seperti contoh pada waktu saya ketemu Sari. Bayangkan, Sari telepon sama saya, ya kan, lagi curhat masalahnya, ya kan. Ya jangan ditembak HD dulu dong. Dia kan lagi punya masalah, ya kan. Telinganya kita dulu kan. Kita ajukan telinga kita dengarkan, ya kan. Jadi jadilah manfaat buat orang lain. Itu menurut saya yang mahal banget ya yang diingatkan di buku Magic of Thinking Begini. Ya, jadi kalau seperti di halaman 177 kan, yang saya garis bawahi, berikan sesuatu lebih dari yang diharapkan orang lain. Ini kalau kita bisa melatih teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, dilatih.
ya kan? Ingat ya, bapak saya dulu orangnya sangat cuek, ya. Tapi eh, saya melatih diri saya untuk mungkin itu yang saya ingin sharingkan teman-teman. Thank you. Ya, kalau dari saya sendiri, kayak saya belum sharing ya. Ini ini kan bab 8 ya, judulnya aja bersekutu dengan sikap Anda, gitu. Dan dari ringkasan ini yang saya lihat konklusinya itu menarik ya. Jadi jika diringkas, Anda perlu menumbuhkan sikap yang akan membimbing Anda menuju kesuksesan. Jadi sikap untuk membimbing menuju kesuksesan itu sebenarnya hanya 3. Pertama, tumbuhkan sikap saya aktif. Yang kedua, Anda penting. Yang ketiga, melayani. Dan pada saat sikap saya aktif di sini itu ya antusiasme, kayak kemarin ya PR-nya udah dibuat belum gitu ya. Jadi apa? Iklan diri gitu. Ya, berdamai dengan dirinya itu ya mengiklankan dirinya, perkataan yang baik, lalu semangat dalam diri, bahkan dari senyum, jabat tangan, percakapan, cara berjalan, bersemangatlah, ya katakannya seperti itu. Dan selalu ceritakan berita gembira. Itu proses untuk saya aktif. Lalu tumbuhkan sikap Anda penting. Ya. Orang lain tuh kan penting. Di saat kita melihat kepentingan orang lain, maka akan ada namanya sikap untuk melayani. Sebuah ilustrasi ya yang saya ingat adalah kalau mau ketemu seseorang, jangan kepalanya tuh mikir, aku mau ngambil kuemu gitu. Hmm. Saya tuh misalnya nih ketemu sama orang, terus pengennya ini ngambil kue, gitu ya. Misalnya saya ketemu sama Pak Johan gitu ya, dia mbak kue tart gitu ya. Saya juga punya kue sendiri ya. Tapi ternyata saya tuh sudah kepengennya ngambil gini. Itu kayaknya yang itu lebih menarik ya. Mau ambil, pasti orang kan akan menarik, menjaganya. Tapi apa yang kita lakukan seharusnya adalah kita memberi bagian kuenya kita. Orang tuh akan pasti menerima. Entah nanti dia dimakan atau enggak, tapi orang tuh rata-rata akan menerima. Apa sih meaningnya dari itu? Sometimes tuh kalau yang kepalanya kita tuh berharapnya mengambil kue, berharapnya dia closing, dia bayar saya, dia beli sesuatu, dia memberikan uangnya ke saya, maka orang juga akan lebih susah. Ibaratnya setiap kali kita ditawarkan sesuatu, kamu mau beli enggak? Itu tuh sudah kayak latah, enggak dulu gitu. Padahal mungkin penting, mungkin pengen, tapi kok tiba-tiba ngomongnya enggak dulu. Karena apa? Karena orangnya tuh pasti pengen ngambil kue saya, ngambil bagian saya, ngambil uang saya. Tapi apa yang diberikan adalah, yang harusnya dilakukan adalah gimana caranya kita memberi ke orang lain. Apa yang bisa saya kasih? Ya sama ilustrasi yang tadi, apa enggak ilustrasi, cerita yang Pak Johan itu ya, dia memberikan telinganya. Jadi harapannya kan di awal bukan hanya langsung, ah cari lagi punya masalah ini harusnya ini mungkin beli satu set buat modal, buat jalan, kan nggak begitu pikirannya Pak Johan gitu. Pikiran pertamanya adalah gimana caranya saya ini ngasih sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang mungkin harus dipikirkan kalau kita mau ketemu orang. Saya selalu ngomong sama Tuhan bahwa kiranya aku ini saya jadi berkat buat orang lain. Itu terus yang saya berkatakan. Saya mau jadi berkat buat orang. Saya mau jadi berkat buat orang. Itu mungkin sharing dari saya. Thank you. Ini menarik loh teman-teman. Ya ini kemurahan Tuhan ya. Saya ada di dalam sebuah komunitas, saya dididik oleh para mentor, ibaratnya dari sejak usia 25 tahun. Dan saya pada waktu join di HD pada waktu itu. Sehingga tanpa disadari, ya kan, pola pikir ini itu jadi sebuah habit. Sehingga pada waktu saya membangun keluarga, tanpa saya sadari, itu saya lakukan di dalam keluarga. Dan itu sangat menarik sekali. Dan ini kan yang sering kali saya sharing kan ke teman-teman bahwa kalau di HD itu yang mahal bukan produknya. Menurut saya, yang mahal itu adalah komunitasnya. Dan yang menarik pada waktu kita mempraktekkan, kadang-kadang teman-teman. Kalau kita ini kan kadang-kadang sama pasangan, apalagi kalau kita udah pasangan udah lama ya. Kadang-kadang kan kita ini kan terjebak dalam hitung-hitungan ya. Ada yang ngalami hitung-hitungan sama pasangan ya toh. Kamu kemarin melakukan itu melakukan itu ke saya, awas kamu ya gitu ya. Tanpa kita sadari kan kita terjebak dengan kondisi seperti itu, apalagi dengan anak, ya kan, intinya yang setiap hari kita ketemu. Tapi yang menarik adalah
bisnis hari ini, eh, pada waktu saya melayani downline, pada waktu saya melayani konsumen, saya melayani prospek, itu melatih kepekaan-kepekaan saya sehingga pada waktu di dalam keluarga pun, pada waktu kita punya pola pikir setiap kali ketemu keluarga, bayangin ya, ketemu prospek aja kita bisa mengutamakan mereka gitu loh. Maksudnya yang orang yang notabene mungkin kita nggak kenal, mungkin orang yang kita nggak deket ya kan. Tapi kita dilatih ya kan untuk melayani mereka. Memang motivasinya kan kalau memang di bisnis pasti kan untuk sebuah keuntungan. Tapi itu yang menarik teman-teman. Pada waktu kita ini terlatih, ya kan? Itu pada waktu di dalam keluarga, contoh, ya kan? Kita sama anak, kita sama-sama tahu anak sendiri seringkali kan ibaratnya rebel, ya kan? Apa ya rebel itu berontak atau mungkin nggak nurut omongan kita. Kita nih kalau bisa memulai dengan berpikir gini, kira-kira apa ya yang menguntungkan buat anak saya ya? Lalu saya bisa nego sesuatu apa ya? Ya kan? Itu sebetulnya sangat menarik, ya kan? Jadi kita ini bisa apa namanya berinteraksi dengan mereka dan mereka pun juga melakukan apa yang kita minta. Itu pun juga akan jauh lebih mudah, ya kan? Daripada kita memaksakan, ya kan, kehendak kita, ya kan? Ini saya apa ya eh, apa sih namanya ya? Bukan ya mengacu dari yang Mbak Mia juga tadi ceritakan. Salah satunya yang saya kenapa kok sama anak saya tuh, saya tegas tuh harus, disiplin tuh harus, tapi nggak harus keras. Jadi keras tuh maksudnya apa? Mukul, ya kan? Loh, bahkan saya pribadi kalau kita ngomong anak ya, anak saya itu ya karena yang kecil ini kan, anak saya yang kecil ini kan ekstrovert banget ya kan. Jadi kalau nangis ya kan, kalau dia jengkel nangis, itu pun teriak-teriaknya luar biasa. Padahal saya tuh nggak pernah mukul. Jadi saya kalau disiplin anak saya, itu saya cuman suruh dia untuk menghadap tembok, berdiri. Saya kasih alarm 1 menit sampai 2 menit, ya kan. Itu nangisnya tuh kayak, apa ya, uh, uh, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya tuh ngomong sama anak saya yang kecil, kamu lo nggak diapa-apain kayak disembelih kan. Kayak apa ya, disembelih itu apa ya? Tahu ya teman-teman ya. Jadi kayak dipukul gitu loh. Kalau dulu saya merasakan, saya nangis seperti itu karena betul-betul dipukul pakai apa kemucing, sapu, ya kan. Jadi nangisnya tuh karena ya ya takut, ya sakit, ya kan. Jadi tanpa disadari tumbuh dalam benih marah dengan orang tua, ya kan. Karena hatinya disakiti. Tapi karena saya pernah merasakan itu, tadi kan Mbak Mia ceritakan, karena dulu kita merasakan itu, makanya kita nggak mau melakukan itu ke orang lain. Dan itu juga yang saya nggak mau lakukan ke anak saya. Jadi bukan, kadang kan orang kan gini, loh nggak boleh, anak nggak boleh dipukul, akhirnya mentalnya lembek. No, disiplin harus, ya kan. Jadi apa ya, ya itu disiplin harus, tapi nggak harus mukul. Bisa kok. Anak saya tuh saya hukum alarm 1 menit itu aja ya, itu bisa teriak-teriak nggak karu-karuan. Ya, ya kenapa ya? Karena extrovert, ya kan. Jadi dia keluarkan semuanya. Jadi disiplin itu harus, tapi nggak harus mukul. Kenapa? Ya itu tadi saya ngerasakan dulu saya jujur dipukul orang tua saya jengkel kok saya itu dan sakit gitu loh. Ya, jadi ini sekali lagi yang saya juga pengen sharing sama teman-teman ya menarik ya pada waktu kita jalan di bisnis ini teman-teman. Kita tuh kebentuk sebuah habit yang akhirnya bisa membentuk bisa mengubah ya kan. Lingkungan kita juga akhirnya jadi positif. Ya. Itu sekali lagi yang membuat saya bilang bahwa bisnis ini tuh latih itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu. Ada lagi Kembali teman-teman mau sharing? Oke, Ya, kembali ke signal saya kayaknya yang putus-putus ya. Oke, ada lagi mau menambahkan? Ya. Jadi
target itu tetap ya target itu tadi kan Pak John sudah cerita ya, diamondnya tetap ya target diamondnya. Tapi cara melakukannya yang kita terus improve. Jadi ketika ketemu orang, kita mengedepankan sikap melayani itu jadi bukan dengan tadi ya, ayo closing, satu paket buat aku gitu ya. Tapi lebih ke apa yang aku bisa berikan. Termasuk pagi ini loh, ketika kita berkumpul dan belajar bareng ini juga mempersiapkan diri untuk bisa melayani lebih baik gitu ya. Ikut training itu juga untuk mempersiapkan diri untuk bisa melayani lebih baik. Awalnya pokoknya bagus-bagus produknya, percaya deh. Sampai akhirnya bisa menjelaskan dengan lebih logis gitu ya, kenapa kok bagus. Oke, udah nih. Sudah 8.45, Pak. Ya wis. Ya, kita mau tutup ya. Ada yang mungkin mau bantu untuk pimpin doa? Mbak Danis? Mbak Danis bisa kah? Bisa. Oke, thank you. Mari teman-teman kita awali hari ini dengan baca doa. Semoga dengan baca buku tadi kita dapat insight-nya ya. Teorinya sudah banyak, sudah lengkap, komplit. Tapi kalau nggak kita praktekkan sama aja. Maksudnya ya jadi gitu-gitu aja gitu. Nggak ada peningkatan di perbaikan diri kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, marilah kita awali pagi ini dengan mengharapkan banyak keberkahan, banyak manfaat, semua disehatkan, musimnya lagi musim banyak hujan. Semoga kita juga sehat, upline kita sehat, rekan kerja kita sehat, konsumen kita sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you. Yuk. Teman-teman boleh open cam sejenak untuk foto. Yuk. Mm-mm. Lumayan Oke. teman-teman buat bahan story. Ini saya sambil cerita ya. Ini kan beberapa teman-teman banyak yang baru join ya. Jadi teman-teman, jadi kita tuh kadang-kadang bisa bisa membuat sebuah promosi di HD itu nggak harus produk. Bosen kan? Teman-teman kita, lingkungan kita ngelihat story kita tuh propoelik lah, madu, biskin ya kan. Dan saya ini dapat persoalan baru teman-teman gara-gara posting komunitas baca buku ini. Jadi awalnya dia nanya, Han itu apa sih ya kan? Ya saya cerita, ya kan? Oh ini begini apa segala macam. Oh HD, mamaku pakai loh. Ya. Oh ya, sudah member. Oh belum. Nah kalau gitu kita member kan, ya kan lumayan ya kan. Foto ya. Ya, Yuk, jadi satu, ya pokoknya dua, saya sambil ngobrol sambil difoto aja. ya, satu, dua, sekrik. Ya, dah. Oke. Nah, jadi di akhir acara ya kan tidak ada salahnya open cam sebentar ya kan. Foto setelah itu aktivitas lagi tidak ada masalah ya.